kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu. Nggak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang ribut-ribut kurang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kekasan Produksi 9, sahabat subangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu video yang cukup menarik. Ya, ini dari Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, ketika dia bersilaturahim dengan sejumlah MWC NU di Madura. Dan ternyata bahwa di sini sempat dibahas terkait dengan apa yang hari ini lagi viral, yakni nasab habaib atau nasab alawi. Menariknya karena di sini ternyata bahwa apa yang telah dimulai oleh Kiai Imaduddin Usman, Gus Fuad Pleret, Kiai Nur Ihya ternyata memang sudah menyebar di kalangan masyarakat di tingkat-tingkat desa, bahkan ya menjadi perbincangan di kalangan para pengurus-pengurus NU tingkat MWC. Ya, dengan bantuan teknologi seperti YouTube, Instagram, Facebook, memang seluruh informasi itu bisa cepat menyebar hanya dengan hitungan detik, menit. Dan ternyata itu bukan hanya menyita perhatian di kalangan elit, ternyata di tingkatan grassroots masyarakat bawah juga sudah menjadi perbincangan. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kalangan untuk kemudian mempertahankan hujahnya masing-masing. Dan PBNU di kesempatan ini itu ditanya oleh akar rumputnya sendiri terkait dengan ya perbincangan masalah nasab dan bagaimana sikapnya. Ya, tentu di sini NU harus memberikan sebuah pencerahan yang betul-betul mencerahkan kepada jamaah mereka, warga mereka. Dan jika itu tidak tepat kan bisa menimbulkan sesuatu yang bakal mempengaruhi dinamika organisasi ini ke depan. Dan kali ini ya Gus Yahya betul-betul ditanya oleh para pengurus MWC NU. Nah, seperti apa jawaban daripada Gus Yahya langsung ini, tentu kita pengen menyimak sama-sama, mendengar dari dia langsung ya di hadapan para grassroots warga Nahdien yang mempertanyakan nasab, polemik nasab ini. Mari kita simak jawabannya. Muhammad Widadi dari MWC NU Hulu-Hulu Sumeneb. Sikap yang pertama, kami mempunyai inisiatif atau mempunyai keyakinan bahwa NU ke depan akan baik. Tentunya perkembangan ini kita membutuhkan untuk tantangan, bukan tekanan. Sementara mohon maaf, dari beberapa program yang sampai kepada MWC itu sifatnya agak sedikit mendadak. Yang terakhir di Sumeneb itu, khususnya di Gulu-Gulu sekarang lagi rame tentang yang viral itu masalah Alawiyin. Ini mohon bagaimana kami menjawab masyarakat yang menanyakan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Jelas, monggo lanjut, silakan. Sampang. Pamekasan, maaf, Pamekasan. Nama saya Rusdi, MWC NU Balangan. Kemarin MWC NU Balangan. Apa namanya? Balangan, Pamekasan. Oh, Balangan ya. Saya pernah ke sana dulu. Balangan. Ya. Kita kembali lagi. Kemudian yang ketiga, polemik Habib ini sungguh sangat membawa ekses yang sangat luar biasa di warga Nahdien. Kami di MWC NU Balangan berencana mau menghadirkan yang mulia Kiai Haji Imaduddin, sungguh sangat luar biasa. Sampai hari ini masih belum mohon maaf Pamekasan kita maklumi, cuman karena keinginan teman-teman untuk menghadirkan beliau terasa ada hambatan, Kiai. Sehingga kalau sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa dicerna ke bawah, kemudian yang bisa
legakan hati kami doa, insya Allah akan lebih tenang. Terima kasih. Masih. Assalamualaikum. Cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih langsung Ketua Umum. Baik, langsung saja. Pertama soal program sampai ke MBC secara mendadak. Kalau sebetulnya kalau dari PB itu belum ada program, Pak. belum ngirim program. Kita cuma minta verifikasi itu dulu. Gitu. Verifikasi dan validasi ya. Jadi MBC yang beres beneran apa enggak itu baru periksa dulu, belum ngasih program ya. Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas ya. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Nggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti nggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu, tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Cuma ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja. Hingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya.
Aku yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah uang sama mulianya, walaupun nggak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan, walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab dari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu loh. Nggak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang ribut-ribut kurang kerja. Dan kemudian ya, ada hal yang di sini cukup menarik yang disampaikan oleh Gus Yahya ya, bahwa pertama pada dasarnya dia meminta agar kita berhusnuzon ya, karena katanya dia sudah melihat dari awal startnya polemik nasab habaib ini, kemudian ujungnya dia juga katanya melihat di YouTube. Dia berkesimpulan bahwa kita harusnya berhusnuzon saja ya, berpraduga baik ya, berprasangka baik terhadap apa yang diperbincangkan. Kemudian berikutnya bahwa ada hal yang ini menggelitik ya bagi kita, karena ada pernyataan beliau yang mengatakan bahwa ya yang ribut-ribut soal nasab ini kan menurutnya ya kurang kerjaan. Nah, ini yang kemudian tentu mengundang pertanyaan bagi kita semua ya. Kenapa? Karena kalau yang meribut-ributkan nasab dianggap kurang kerjaan, berarti sebutlah Kiai Madudin Usman, Gus Puat ya, Gus Puat Pleret, kemudian Kiai Nur Ihya, kemudian banyak lagi yang sering mendiskusikan itu. Nah, kalau mereka ini dianggap kurang kerjaan, tentu sesuatu yang menurut kita ini perlu dilihat ke dalam lagi. Kenapa? Karena mereka ini berangkat dari sebuah kajian ilmiah, sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Madudin Usman yang berdasar pada sebuah rujukan kitab, berdasar pada sebuah kajian-kajian dari pendapat-pendapat para ulama, dan jelas kitabnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Madudin Usman agar habaib mendatangkan kitab yang sejaman dengan Ubudillah bin Ahmad ataupun tidak lama sesudahnya, itu kan sampai hari ini belum bisa dihadirkan oleh kalangan para habaib. Di situ sebenarnya problemnya. Nah, apakah sebuah kajian ilmiah begitu saja akan dihentikan? Ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi dinamika pengetahuan khususnya dalam riset-riset ilmiah. Kecuali riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Madudin Usman itu bisa dibantah dengan ilmiah pula, maka tentu persoalan ini akan menjadi clear. Sekalipun tentu kita juga berhusnuzon ya, berpraduga, berprasangka baik terhadap nasab Balawi. Kita hanya berharap bahwa ini bisa berakhir dengan baik dan tetap menjaga soliditas umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.